Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi di sini kami dari WFA ingin mempresentasikan proyek yang kami buat, yang dimana beranggotakan di sini saya sendiri yaitu Nabila Zahra, serta rekan saya Muhammad Hanif Saputra. Jadi di sini kami membuat proyek yang bernama Simalab, yang dimana Simalab ini adalah proyek sistem informasi untuk meminjam alat di laboratorium TD atau lab TD. Jadi langsung saja di sini untuk halaman autentikasi ini untuk login. Jadi kita akan coba masuk. Oke, jadi di sini masuk sebagai admin. Ini adalah dashboard halaman admin. Dapat kita lihat di sini terdapat menunggu verifikasi total pengajuan, disetujui dan juga item inventaris. Ada menunggu verifikasi ini adalah total dari pengajuan yang sedang diajukan untuk peminjaman alat labnya. Dan disetujuinya 0, item inventarisnya 6. Lalu pada bawahnya itu ada aksi cepat. Ini bisa, jadi di sini admin bisa menambahkan alat, bisa mengelola user. Oke, jadi di sini untuk aksi cepatnya bisa admin bisa melakukan ekspor data, broadcast, pembayaran, pengaturan, dan juga backup. Dan di sebelah kanannya terdapat satu sistem. Ini untuk beberapa informasi terkait sistem ini, yaitu yang pertama ada server API, yaitu dengan status online atau aktif, database, storage, penggunaan storage, security, dan juga uptime. Lalu untuk di bawahnya itu ada pengajuan banding. Di sini belum ada pengajuan banding, pengajuan pending. Lalu untuk yang paling bawah, ini ada aktivitas terbaru seperti kurang lebih seperti history dan juga ada sebelah kanannya ada akses perangkat. Dan yang menunjukkan seberapa sering sebelah sini, presentasi dari penggunaan em, mobile, desktop, dan juga tablet. Lalu mungkin selanjutnya kita akan ke inventaris. Jadi di sini admin bisa mengedit dan juga menghapus daftar nama barang dari di lab TD dan juga beserta deskripsi dan juga stoknya. Jadi kita akan coba untuk di sini menambahkan barang. Hmm. Sini kita bisa mengisi menggunakan kode alatnya. Lalu untuk nama alatnya, misalnya di sini kamera, lalu ini untuk deskripsinya, lalu jumlah totalnya, serta kondisi dari barangnya, dan juga lokasi penyimpanannya. Oke, simpan. Oke, dapat dilihat sudah untuk nama barangnya sudah tampil, sudah bertambah. Dan di sini kita akan coba untuk mengedit. Jadi di sini kita bisa melakukan edit terhadap alat yang sebelumnya sudah ada. Misalnya untuk jumlah totalnya yang sebelumnya 100 menjadi 200. Lalu untuk kondisinya misalnya rusak. Lalu selanjutnya menyimpan perubahan. Oke, lalu selanjutnya kita juga bisa stoknya itu menjadi 200 seperti yang sebelumnya sudah kita ubah. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa melakukan aksi menghapus menghapus barang atau alat. Nih, yang dapat dilihat tadi sudah terhapus, sudah hilang. Lalu mungkin selanjutnya kita akan ke halaman pengguna.
Jadi di sini admin bisa melihat daftar pengguna yang terdaftar dan juga admin bisa menambahkan pengguna baru. Admin juga bisa menghapus pengguna. Kita akan coba untuk menambahkan pengguna baru di sini. Misalnya nama lengkapnya Nabila, @gmail.com. Oke, role-nya di sini kita bisa pilih sebagai mahasiswa, ke password, simpan. Oke, dapat dilihat di sini untuk daftar pengguna terdaftarnya sudah bertambah dengan yang baru saja dibuat atau ditambah. Jadi di sini admin juga bisa menghapus pengguna, namun admin tidak bisa mengedit eh, akun penggunanya karena itu merupakan privasi dari si pengguna. Lalu di sini terdapat daftar peminjaman. Jadi di sini tampil untuk peminjam, nama peminjam, jenis barang yang dipinjam, lalu tanggal dari pengajuan peminjaman, dan juga statusnya. Di sini untuk status pending ini artinya belum diapa-apain. Jadi di sini admin bisa menyetujui atau menolak. Dan yang di bawahnya itu ada status selesai yang artinya sudah selesai. Lalu untuk yang di bawahnya itu statusnya disetujui. Jadi di sini kita bisa mengubah temanya dari dark atau light, terang, gelap atau terang. Lalu selanjutnya mungkin kita coba untuk logout dan login sebagai mahasiswa atau user yang akan mengajukan peminjaman. Di sini dapat dilihat untuk halaman dari mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa bisa melihat daftar alat yang tersedia dan bisa mengajukan peminjaman. Sebagai contoh mungkin di Breadboard Kit kita ajukan peminjaman. Jadi di sini ada jumlah dipinjam, ada berapa yang ingin dipinjam, lalu tanggal mulainya, lalu untuk tanggal kembali untuk rencananya juga kita bisa atur dan alasan peminjaman di sini ajukan sekarang. Nih, di sini kita bisa mengajukan. Mungkin itu saja untuk pendemoan dari webnya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertama mengenai database. Kita bisa screen dulu. Jadi untuk database-nya, saya menggunakan PostgreSQL. Di mana saya sudah membuat database-nya bernama Simalab. Di mana di Simalab ini eh, kita bisa lihat di bagian skema. Dalam di bagian skema, di bagian tables, di bagian tables. Nah, di sini saya sudah
membuat beberapa tabel, yaitu tabel alat, tabel data peminjaman, notifikasi peminjaman, personal access token, dan juga user. Di mana data peminjaman atau alat itu digunakan untuk menyimpan data alat yang ada di dalam website tersebut. Lalu untuk detail peminjaman ini menyimpan data-data dari detail peminjaman dari alat yang ada dalam lab tersebut. Lalu migration ini ada buat, ada notifikasi, juga ada peminjaman, lalu ada personal access token, yang dimana ini untuk autentikasi login dari website tersebut, lalu ada user, mana user ini adalah mahasiswa dan juga admin, yang dimana saya hanya membuat satu user, satu tabel itu user, yang dimana nanti akan dibedakan role, yang mana tuh role itu ada admin dan juga mahasiswa, seperti ini. Di role ini ada ID, nama, NPM, email, password, role, token, dan lain-lain. Begitupun di alat, alat ini juga datanya harusnya sesuai dengan yang ada di website tadi. Nanti ada multimeter, solder, breadboard, servo, kamera yang tadi baru ditambahkan. Ini sudah masuk ke database. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan struktur file dari struktur file dari Laravel. Oke, terjadi di sini saya membuat dua folder, yaitu folder frontend dan juga folder backend. Di folder Simula frontend ini sebagai folder untuk frontend, di mana untuk tampilan saya simpan di folder src di bagian page. Itu ada admin, di bagian admin, dan mahasiswa untuk mahasiswa, dan juga ada login. Di bagian ini banyak folder, leader, lalu ada API. Di sini ada access.js, dia saya menggunakan JavaScript untuk integrasi ke database. Di sini ada API based URL yang akan nanti menunjuk ke API URL-nya yang ada di folder environment. Ini untuk menunjuk ke bagian database-nya. CSS-nya saya menggunakan Taiwan CSS. Nah, kita akan masuk ke bagian backend. Ini saya masuk di folder semua. Ini untuk bagian backend. Di bagian application, saya juga buat create user, password, dan personal, dan lain-lain. Lalu di sini di bagian PP, di bagian models, ini saya membuat alat PHP untuk model dari backend. Lalu di bagian controller, ini saya membuat dua folder admin dan juga mahasiswa, yang digunakan untuk controller dari admin dan juga dari mahasiswa. Di PHP ini di sini digunakan untuk API dari backend, untuk login, terus juga untuk melihat alat, peminjaman, pengajuan, dan bagian folder ini adalah bagian inti, di mana di sini di detailsnya saya menggunakan lokal karena masih di bagian lokal, portnya di 5432 sesuai formatnya. Database-nya di Simalab, yang tadi di tag admin saya menggunakan nama Simalab untuk buat database-nya, namanya Postgres. Nah, ini untuk PPI URL-nya.
untuk backend, ini untuk frontend. Jadi untuk sana seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Zara. Mungkin cukup sekian presentasi pendemoan proyek kami. Kami cukupkan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.